bertemu kembali Bapak Ibu sekalian di kanal pencerahan pendidikan non formal. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menuliskan nilai pada ijazah pendidikan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020. Sebenarnya Peraturan Nomor 5 ini sudah didahului dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, bentuk, dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan menengah tahun pelajaran 2019-2020. Nah, Peraturan Sesjen Nomor 5 ini merupakan perubahan dari Peraturan Nomor 2. Kenapa berubah? Karena Peraturan Sesjen Nomor 2 itu terbit tanggal 5 Maret 2020. Sebelum dinyatakan adanya tanggap darurat wabah COVID-19 atau COVID-19 yang menyebabkan ujian nasional dibatalkan. Hal itu tertuang di dalam Surat Edaran Nomor 4 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa tanggap darurat penyebaran COVID-19 dan juga untuk khusus pendidikan kesetaraan dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020. Nah, kedua surat edaran ini kemudian mengharuskan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2020 harus dirubah. Kenapa harus dirubah? Karena setelah ada surat edaran itu tidak ada lagi ujian nasional. Dan juga barangkali ada satuan pendidikan yang tidak bisa menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan. Karena apa? Karena kan tidak boleh mengumpulkan. Sementara satuan pendidikan tidak bisa menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan berbasis online. Barangkali ada juga yang tidak bisa. Nah, pada kondisi seperti ini, maka satuan pendidikan itu untuk menentukan kelulusan bisa hanya menggunakan nilai rata-rata rapot. Nah, padahal format yang sudah diatur di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2020 itu ada kolom untuk nilai raport dan ada kolom untuk nilai ujian pendidikan kesetaraan. Ketika ini digabungkan atau ditiadakan ujian pendidikan kesetaraan, nanti nilainya kan tidak bisa ada dua kolom. Nah, kemudian dilakukanlah perubahan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 20 April tahun 2020. Begitu alasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan format ijazah atau belangko ijazah menurut Persesjen Nomor 2 Tahun 2020 dan Persesjen Nomor 5 Tahun 2020. Ini penting agar kita memahami dan nanti tidak bertanya-tanya mengapa ada dua persesjen, karena tadi ada kejadian luar biasa yaitu tanggap darurat wabah COVID-19. Nah, bagaimana perbedaannya? Kita lihat pada tampak depan format atau belangko ijazah paket C, ya, hampir sama antara paket A, paket B, paket C. Tapi yang saya ambil contoh adalah paket C. Paling tidak ada dua perbedaan pokok. Yang pertama pada judul di atas, ya, pada judul di atas. Pada Peraturan Sesjen Nomor 2 Tahun 2020 di sana disebut ijazah pendidikan kesetaraan program paket C. Kemudian di Peraturan Sesjen Nomor 5 Tahun 2020 format ijazahnya berbeda judulnya. Judulnya yaitu ijazah pendidikan kesetaraan program paket C setara SMA. Kenapa? Karena sesuai dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 di sana dinyatakan bahwa karena ujian nasional tidak ada, maka status uji penyetaraannya itu adalah ujian pendidikan kesetaraan oleh satuan pendidikan. Dulu kata-kata setara itu muncul di sertifikat hasil ujian nasional.
karena sekarang sertifikat hasil ujian nasional tidak ada, karena ujian nasionalnya sudah ditiadakan, maka label setaranya itu melekat di ijazah. Karena apa? Ujian pendidikan kesetaraan dinyatakan pada tahun 2020 ini sebagai uji penyetaraan. Kita tidak tahu nanti tahun 2021 bagaimana proses uji penyetaraannya. Ya kita lihat nanti perkembangannya. Tapi tahun ini kita mengetahui bersama bahwa ijazahnya berbunyi ijazah pendidikan kesetaraan program paket C setara SMA. Ijazah pendidikan kesetaraan program paket B setara SMP. Ijazah pendidikan kesetaraan program paket A setara SD. Begitu sekarang format ijazahnya sesuai dengan peraturan Sekjen nomor 5 tahun 2020. Ini sebenarnya malah berkah bagi warga belajar karena ijazahnya langsung tertulis kata-kata setara di dalam ijazah itu. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah karena tidak ada ujian nasional, maka tidak ada kata-kata atau satu nomor ujian pendidikan nasional. Yang kedua, satuan pendidikan penyelenggara ujian nasional. Tidak ada. Jadi pada format atau belangko menurut Persekjen nomor 5 tahun 2020, identitas nama satuan pendidikan penyelenggara ujian nasional dan nomor ujian nasional ditiadakan. Itu perbedaan pada tampak halaman depan belangko ijazah. Selanjutnya halaman belakang belangko ijazah. Halaman belakang belangko ijazah ini mencantumkan daftar nilai. Mata pelajaran yang dicantumkan dalam daftar nilai adalah seluruh mata pelajaran. Jadi nilainya adalah nilai seluruh mata pelajaran yang tercantum di dalam kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Jadi bukan hanya mata pelajaran yang di ujian nasional kan, apalagi sekarang ujian nasional tidak ada. Jadi yang dicantumkan adalah seluruh mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum. Nah, kurikulum mana yang dicantumkan pada daftar nilai ijazah pendidikan kesetaraan? Tahun ini belum ada satuan pendidikan yang lulus dengan kurikulum 2013. Karena kurikulum itu kan berganti menyesuaikan dengan kelasnya, mengikuti, tidak seluruh kelas langsung berganti. Jadi kalau misalnya dia berganti di kelas 10, kemudian naik kelas sebenarnya kelas 11, kelas 12-nya itu belum berganti. Jadi yang sudah terlanjur menggunakan kurikulum lama sampai selesai, peserta didik itu masih menggunakan kurikulum lama. Maka jangan kaget Ibu dan Bapak sekalian, atau jangan bingung, pada daftar nilai ijazah pendidikan kesetaraan tidak ada pilihan kurikulum lama dan kurikulum 2013. Tahun ini seluruh belangko ijazah masih mencantumkan nilai sesuai dengan kurikulum lama. Ya, ini yang perlu saya garis bawahi sebelumnya. Kemudian apa perbedaannya antara belangko ijazah yang menurut peraturan Sekjen nomor 2 dan peraturan Sekjen nomor 5? Perbedaannya adalah pada kolom nilai. Pada peraturan Sekjen nomor 2, kolom nilainya itu 2, seperti dengan format atau belangko ijazah tahun sebelumnya. Sedangkan pada Persekjen nomor 5 tahun 2020, kolomnya itu hanya 1, ya. Kolomnya hanya 1. Di Persekjen nomor 2, kolomnya 2, yaitu kolom nilai rata-rata nilai derajat kompetensi atau rata-rata nilai raport. Kemudian kolom yang berikutnya adalah kolom nilai ujian pendidikan kesetaraan. Sesuai dengan surat edaran nomor 9 tahun 2020, bahwa boleh jadi satuan pendidikan itu tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan. Maka nilai rata-rata raport itu dijadikan nilai kelulusan. Maka jika ada satuan pendidikan yang seperti ini, maka tidak akan bisa mengisi 2 kolom nilai. Oleh karena itu, menurut peraturan Sekjen nomor 5 tahun 2020 atau belangko ijazah yang nanti akan beredar, kolom nilainya hanya 1, yaitu kolom nilai ujian pendidikan kesetaraan. Nah,
Bagaimana cara mengisinya? Ini yang perlu kita perdalam lagi dan perlu kita jelaskan berikut ini. Sebenarnya cara menulis nilai pada ijazah pendidikan kesetaraan itu sudah tertuang di dalam Peraturan Sesjen Nomor 5 Tahun 2020 pada halaman 77 dan halaman 78. Nanti Ibu Bapak bisa membaca kembali. Tapi intinya begini. Yang pertama, kan tadi hanya ada satu kolom nilai. Nilai pada kolom yang hanya satu itu adalah nilai ujian pendidikan kesetaraan. Tapi diisi kombinasi pembagian antara rata-rata raport nilai 6 semester terakhir, baik paket A, paket B, paket C, dan nilai hasil ujian pendidikan kesetaraan. Berarti ada nilai rata-rata raport dan ada nilai ujian pendidikan kesetaraan. Itu digabungkan. Nah, penggabungan ini tentunya ada bobot. Nah, bobot nilai rata-rata raport dan bobot nilai ujian pendidikan kesetaraan ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, penetapan bobot ini tertuang di dalam pos ujian pendidikan kesetaraan. Karena misalnya posnya sudah disusun jauh sebelum ada wabah pandemi, maka posnya itu dilakukan revisi. Di sana dicantumkan bobot untuk menuliskan nilai kelulusan, nilai di ijazah gitu ya, untuk menentukan nilai di ijazah. Kenapa? Nilai di ijazah itu nanti akan menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Misalnya bobotnya ditentukan 40% untuk nilai rata-rata raport, 60% untuk nilai ujian pendidikan kesetaraan, atau 30 nilai rata-rata raport, atau 70 nilai UBK, atau mungkin 50-50 atau 60-40. Nah, ini diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing, tentunya dengan berbagai pertimbangan yang rasional, yang logis, dan yang penting lagi tertuang di dalam pos UBK. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, barangkali ada satuan pendidikan yang tidak sempat menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan karena tidak bisa lagi mengumpulkan peserta didik. Peserta didik tidak bisa menyelenggarakan atau mengikuti ujian dengan cara daring atau online. Maka jika tidak bisa melaksanakan prosedur seperti itu, bisa kelulusan itu menggunakan nilai rata-rata raport. Prosedurnya adalah penggabungan antara nilai semester 1 dan nilai semester 5, kemudian dikombinasi dengan nilai semester 6. Nah, kombinasinya seperti di atas tadi, seperti sebelumnya ketika nilai rata-rata raport dan nilai UPK. Jadi nilai semester 6 itu dianggap sebagai nilai UPK. Itu pembagian atau komposisi jika satuan pendidikan tidak sempat atau tidak bisa menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan karena ada wabah COVID-19 ini. Kemudian ketentuan berikutnya adalah nilai ditulis dalam bilangan genap tanpa desimal. Jadi pada nilai setiap mata pelajaran itu dalam bilangan bulat tanpa koma, ya, tanpa koma, dalam rentang 0 sampai 100. Tadi itu kan kombinasi antara nilai rata-rata raport dan nilai UBK. Pasti atau biasanya akan terjadi hasilnya itu ada angka di belakang koma, ada desimalnya. Nah, kalau terjadi angka desimal atau ada angka di belakang koma, maka dilakukan pembulatan. Nah, pembulatannya adalah seperti contoh ini. Misalnya 83,4 dibulatkan menjadi 83. Kalau tengah-tengah bagaimana? 83,5 dinaikkan menjadi 80, dibulatkan ke atas maksud saya, dibulatkan ke atas menjadi 84. Kalau 83,6 dibulatkan ke atas menjadi 84. Ini ketentuan pembulatannya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa jelas. Nah, nilai rata-rata ujian pendidikan kesetaraan itu nanti di bawahnya ada nilai rata-rata, ya, ada nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu merupakan nilai rata-rata yang mata pelajaran yang tercantum di atas tadi. Pada nilai rata-rata ini boleh ada nilai
angka di belakang koma. Jadi boleh ada desimal, ya. Maksimal 2 angka di belakang koma. Itu Ibu Bapak cara menulis nilai pada ijazah. Nah, berikutnya adalah terakhir adalah tentang tanggal kelulusan. Sesuai peraturan Sesden nomor 5 tahun 2020 ada perubahan tentang tanggal kelulusan. Nah, tanggal kelulusan ditetapkan secara nasional sebagai berikut. Paket A ditetapkan tanggal 15 Juni 2020. Paket B ditetapkan tanggal 5 Juni 2020. Paket C tanggal 2 Mei 2020. Nah, kelulusan ini dituangkan dalam surat keterangan lulus dan ditandatangani oleh Kepala SKB atau Ketua PKBM. Nah, dasar surat keterangan lulus ini adalah berita acara kelulusan. Jadi nilai-nilainya diambil dari berita acara kelulusan yang sudah dimusyawarahkan, sudah disepakati bersama dengan seluruh tutor yang ada di satuan pendidikan. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian. Kalau masih belum jelas atau bertanya silakan memberikan komentar di bawah ini. Terima kasih dan kita doakan semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa segera menyelenggarakan proses pembelajaran dan pendidikan pada umumnya dengan normal. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya selalu lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.